Media Inggris dukung Indonesia kangkangi Arab Saudi. JZ debut sebagai kapten. Yom Ki-hun buat STY optimis. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi di King Abdullah Sports City pada hari ini, Jumat 6 September pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menunjuk JZ sebagai kapten Timnas Indonesia pada laga kali ini. Mendapatkan kepercayaan itu, JZ pun memastikan pasukannya tidak takut melawan pasukan Roberto Mancini. Pemain Venezia ini pun memastikan skuad Garuda akan berusaha menampilkan permainan terbaik sepanjang 90 menit permainan sebab target timnya adalah mencuri poin dari tangan skuad Green Falcon. Pada kesempatan ini pula JZ juga mengingatkan para pemain Timnas Indonesia untuk saling memahami satu sama lain. Hal ini tujuannya agar skuad Garuda menampilkan performa terbaik pada malam nanti. Pemain 23 tahun itu pun tak menampik Arab Saudi adalah kesebelasan dengan kemampuan yang baik. Namun bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Bahkan tanpa gentar, JZ menegaskan unsur kejutan yang sangat mungkin terjadi dalam sepak bola. Selangkah lebih dekat dengan Piala Dunia, tantangannya pun semakin nyata. Meski begitu, Sintayong mengaku tak merasa tertekan saat harus memimpin Timnas Indonesia bersiap menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Sintayong juga tak merasa inferior harus beradu taktik dengan pelatih-pelatih lain di grup C. Bahkan juru taktik asal Korea Selatan ini menegaskan tak akan menyerah menjaga mimpi Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Sekalipun peluang tersebut hanya mencapai 1%. Memang hasil positif wajib diraih oleh skuad Garuda demi membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mendapatkan hasil positif ini, Coach Shin pun dapat menaruh asa kepada para pemain abroad. Dalam kesempatan ini, ST mengatakan, pemain abroad memiliki fisik dan taktik yang baik sehingga mampu mengatur performa tim. Sudah terlalu lama tak menyaksikan permainan JZ dan kawan-kawan, maka pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi ini menjadi laga yang paling dinanti pecinta sepak bola tanah air. Meski memang laga ini tentu tidak akan mudah bagi Timnas Merah Putih. Akan tetapi Sintayong memiliki beberapa pemain andalan di semua lini yang bisa membuatnya sedikit tenang. Seperti kehadiran Ragnar Oratmangun di lini depan Timnas Indonesia membuat tim bisa sedikit bernafas lega. Sebelumnya ia juga telah mencetak 1 gol dari 3 laga yang telah dilakoni bersama Timnas Merah Putih. Kemampuannya bahkan berhasil membuat Irak saat itu kesulitan, sehingga bukan tidak mungkin ia akan menyulitkan pemain Arab Saudi. Kemudian The Professor Tom Haye, jenderal lapangan tengah yang memang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Tom Haye juga mampu membuat lini depan Timnas Indonesia bisa berjalan dengan baik dengan umpan-umpan bagusnya. Kemudian JZ, pemain Venezia FC tersebut memiliki banyak pengalaman dengan menghadapi bek-bek tangguh di Liga Italia. Untuk itu akan menjadi kejutan dalam laga melawan Arab Saudi. Yom Ki-hun menjadi sosok yang bertanggung jawab dalam memoles lini depan Timnas Indonesia. Memiliki teknik dasar yang bagus, Yom mampu memberikan banyak pelajaran untuk pemain Timnas Indonesia. Dengan karir yang cukup apik diharapkan akan muncul penyerang Timnas yang mematikan. Tentunya semua pemain harus bekerja keras demi mencapai tujuan itu. Tak hanya soal bekerja keras di atas lapangan, ST juga mengingatkan pemain untuk menjaga stabilitas mental. Dalam hal ini, pelatih kepala skuad Garuda itu meminta seluruh pemain bisa tahan saat menghadapi kritik, terutama dari media sosial. Pasalnya kritikan yang hadir memang sempat berdampak langsung kepada pemain. Mereka langsung merasa tertekan dan ini terjadi pada beberapa pilar skuad Garuda. Namun ST terus mengingatkan berada di tim nasional semua pemain tidak boleh memiliki mental superior. Mereka seharusnya bisa mempertahankan performa meski kritik sedang tajam menghampiri. Menjamu Timnas Indonesia pada pertandingan pertama grup C Arab Saudi diperkuat oleh 7 pemain yang berasal dari klub Al Nassr yang merupakan rekan satu tim dari Cristiano Ronaldo, yaitu Raged Najjar, Ali Lagami, Sultan Al-Ghanam, Abdullah Al-Kaibari, Mukhtar Ali, Abdul Rahman Garib, dan Mohamed Maran. Dari 7 pemain itu, 3 diantaranya merupakan pemain andalan Arab Saudi. Mukhtar Ali yang bermain sebagai gelandang mendapatkan kepercayaan tampil 6 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan total 372 menit bermain dengan torehan 1 assist.
Kemudian Ali Lagami yang merupakan pemain berposisi bek telah mencatatkan 4 kali penampilan dan seluruhnya menjadi starter Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan total 336 menit bermain dengan 1 buah gol. Lantas Abdurrahman Garib yang berposisi sebagai penyerang sayap mencatatkan 6 kali penampilan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan 2 kali sebagai starter dengan total 207 menit dan juga torehan 1 gol dan 1 assist. Akan bersua dengan timnas Indonesia, Mancini terkenang kembali momennya dengan Indonesia. Momen itu tercipta ketika dia menjadi kapten Sampdoria dan bertanding melawan timnas Indonesia pada pertengahan 90-an. Selain itu, Mancini juga mengenang sosok ketum PSSI Erick Thohir. Diketahui Mancini sempat bekerja dengan Erick Thohir di Inter Milan. Kala itu Erick Thohir menjabat sebagai presiden Inter Milan pada 2013-2018. Sementara Mancini dia menjabat sebagai pelatih kepala Inter Milan pada 2014 sampai dengan 2016. Lebih lanjut, Mancini pantang anggap remeh timnas Indonesia, kendati Arab Saudi jauh lebih diunggulkan untuk menang. Ex-pelatih Manchester City ini mengakui skuad Garuda terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Netizen riuh usai Martin Paes dipastikan bisa kawal gawang timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Setelah dikonfirmasi langsung oleh Sumarji, banyak di antara netizen yang menyebut timnas Indonesia adalah mantu terbaik FIFA. Bahkan ada yang menyebut Indonesia sebagai the real cucu FIFA. Namun demikian, kronologi yang sebenarnya adalah Erick Thohir bersurat pada AFC, kemudian disahkan saat MCM, dan disampaikan langsung oleh Matchcom. Hal ini pun juga turut dijelaskan langsung oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Sementara itu jelas ekspresi kebahagiaan pun juga diperlihatkan oleh Martin Paes. Ia pun sudah tidak sabar menjalani debut sebagai pemain timnas Indonesia. Maklum, sang pemain telah melewati berbagai rintangan untuk bisa memperkuat timnas Merah Putih. Timnas Indonesia disorot media Inggris telah membedol pemain Eropa untuk tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada akhirnya kebijakan PSSI beberapa tahun terakhir ini disebutkan membuat tim besutan Sintayong mampu bersaing dengan tim terbaik Asia. Beberapa nama top tersebut diantaranya adalah Jordi Alba, Dayton Juan, Jesus hingga yang terakhir Martin Paes. Situasi ini pun turut disorot oleh media Inggris The Guardian saat mengulas grup C. Disebutkan bahwasanya Indonesia pada akhirnya dinilai bisa bersaing berkat keberadaan pemain naturalisasi. Bahkan dalam ulasannya The Guardian menulis, dipenuhi pemain naturalisasi yang lahir dan tumbuh di Eropa, Indonesia bisa merengsek ke peringkat 4 di atas China dan Bahrain. Memang peluang meraih poin bagi Indonesia paling besar yaitu saat menghadapi dua negara terakhir tersebut. Mulai musim 2024-2025, semua klub wajib berkompetisi di Liga 2 wajib mendaftarkan minimal 5 pemain muda di bawah usia 21 tahun alias U21. Angka itu bertambah dari musim sebelumnya yang mewajibkan mereka memiliki 3 pemain muda U21 di dalam skuad mereka. Mengenai hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir pun menyambut baik perubahan regulasi itu. Menurutnya, memang harus ada sinkronisasi yang apik dalam kompetisi yang berjenjang demi berkembangnya para pemain muda timnas Indonesia. Dengan adanya regulasi anyar ini, Erick Thohir pun berharap generasi emas timnas Indonesia akan terus bermunculan. Dia pun ingin pencapaian apik yang sudah ditorehkan oleh skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong yang sudah mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan terus berlanjut menjadi sebuah tradisi. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan bahwa ranking FIFA kini disalip sementara oleh rival tetangga Malaysia. Setelah rival Malaya berhasil meraih kemenangan atas Filipina di ajang Pesta Bola Merdeka 2024 pada Rabu kemarin, yakni di Stadion Bukit Jalil. Awalnya Filipina justru unggul lebih dahulu, namun akhirnya Malaysia bisa comeback. Kemenangan ini pun membuat Malaysia mendapatkan tambahan poin FIFA sebesar 4,48 poin. Sehingga total poin Arif Aiman dan kolega kini adalah 1,112,06 angka. Namun timnas Indonesia tidak perlu panik sebab ranking FIFA timnas Indonesia pun akan melonjak naik ke urutan 129 dunia apabila mengalahkan Arab Saudi. Bahkan jika imbang sekalipun, timnas Indonesia tetap naik peringkat dengan kembali menyalip Malaysia karena mendapatkan tambahan 6,88. Memang apabila timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi, maka akan menerima pengurangan 5,62 poin. Yang berarti posisi skuad Garuda tetap berada di bawah Malaysia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.